Ya, jadi malam ini saya mau sharing tentang apa bedanya ujian dan pencobaan. Setiap kita tuh pasti ngalamin. Ya, kita mau usia berapapun, selama dalam kehidupan pasti kita ngalamin yang namanya ujian atau pencobaan. Nah, masalahnya kita seringkali tidak tahu nih membedakan ini sebenarnya ujian atau pencobaan. Lalu bedanya apa sih ujian dan pencobaan? Orang kadang-kadang sedang jatuh di dalam pencobaan karena kesalahan sendiri, tapi dia berkata, saya sedang diuji oleh Tuhan. Nah, apakah benar? Ya, jadi ini yang saya mau coba share. Ada contoh-contoh di Alkitab, tentunya saya harus tetap berdasarkan firman Tuhan, seperti apa bedanya ujian dan pencobaan. Apa beda ujian dan pencobaan? Kalau ujian, saudara, pasti datangnya dari Tuhan. Ya. Di Alkitab nanti kita lihat contoh-contohnya ya. Selalu datang dari Tuhan kalau ujian. Ujian itu akan membawa kita semakin dekat kepada Tuhan dan kita akan semakin mengenal Tuhan. Orang yang biasanya boleh dikatakan melewati sebuah ujian dalam hidupnya, entah dengan masalah musibah, keluarga, bisnisnya bermasalah dan lain sebagainya, dia akan semakin melihat betapa Tuhan itu baik, Tuhan itu mengasihi dia, dan dia semakin cinta Tuhan. Nah, itu ujian. Nah, kalau pencobaan itu datangnya dari diri sendiri dan dari iblis. Nah, ini bedanya. Kalau ujian datangnya dari Tuhan, tapi kalau pencobaan itu datangnya dari diri sendiri dan iblis ikut ambil bagian. Pencobaan, ya. Nah, ini kecenderungannya orang kalau hidup, ya, pencobaan itu akan membawa kita menjauh dari Tuhan dan merupakan pemberontakan kepada Tuhan. Jadi orang yang mencobai Tuhan itu memberontak kepada Tuhan. Ya, seperti 40 tahun bangsa Israel di padang gurun. Nah, itu banyak sekali pemberontakan yang dilakukan oleh bangsa Israel. Oke, saya akan memberikan contoh-contoh ya pencobaan itu dari diri sendiri dan dari iblis itu seperti apa di Alkitab. Ya, coba kita lihat satu-satu. Hawa diperdaya oleh ular di dalam Kejadian 3 ayat 1. Dikatakan, adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman. Nah, saudara perhatikan ya, ular berkata kepada perempuan, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Nah, saudara, ini ular ini mengutip firman Tuhan, tapi firman Tuhannya diputar balik. Perintah kepada Adam dan Hawa bahwa semua pohon boleh kamu makan kecuali pohon pengetahuan baik dan jahat. Itu perintahnya. Tetapi oleh ular dibalik. Semua pohon jangan kamu makan buahnya. Nah, di sini Hawa terperdaya sehingga Hawa kejebak dengan pertanyaan ular ini. Dan akhirnya kita tahu semua ceritanya. Hawa jatuh dalam dosa,
waktu dia makan, dan buah yang sama diberikan kepada Adam, dan kedua-duanya jatuh dalam dosa. Nah, pertanyaannya begini. Adam dan Hawa itu kan manusia sempurna pada saat itu. Ya. Manusia sempurna karena apa? Karena Adam dan Hawa hidup di dalam Taman Eden dengan tidak berpakaian, tapi tidak merasa malu. Adam dan Hawa bisa kemana saja, ke seluruh taman yang begitu luas, tanpa harus menggunakan sebuah alat kendaraan dan lain sebagainya. Artinya apa? Bahwa Adam dan Hawa itu seperti apa? Filipus, ya, memiliki sebuah berbeda dengan manusia kita seperti saat ini. Tapi pertanyaannya, kenapa Hawa bisa jatuh dalam dosa? Nah, ini saya mencoba mengimajinasikan, ya, kenapa Hawa kok cuman ular ngomong begitu jatuh dalam dosa. Rasa-rasanya kan nggak mungkin. Pasti ada sebuah proses sebelum Hawa ini jatuh di dalam dosa. Nah, ini dalam bayangan saya nih, saudara, ya. Hawa setiap kali datang ke pohon yang ada di tengah-tengah taman, di situ ada dua pohon. Pohon pengetahuan baik dan jahat dan pohon kehidupan. Yang dilarang itu pohon pengetahuan baik dan jahat. Tetapi justru yang dilarang itulah yang menarik perhatian Hawa. Nah, dalam bayangan saya, bahwa setiap kali Hawa mendekati pohon ini, timbul keinginan di dalam diri Hawa. Karena manusia punya kehendak bebas. Ya, ingat ya, manusia punya kehendak bebas. Disinilah Hawa terus-menerus sepertinya membayangkan betapa enaknya buah ini, betapa sedapnya buah ini, betapa manisnya buah ini. Mungkin, ya, mungkin ini saya punya tafsirannya seperti itu, saudara. Sehingga ketika, karena seringnya dipikirkan dan direnungkan, ketika ular bertanya, makanya Hawa langsung meresponi. Kata Hawa, oh tidak, semua pohon buahnya boleh dimakan, kecuali pohon yang ada di tengah-tengah taman. Nah, ini aja udah salah jawabnya. Ya, bahkan ada juga dia bilang tidak boleh dimakan dan diraba. Nah, ini juga salah jawabannya. Jadi artinya apa? Hawa tidak sungguh-sungguh menangkap perintah yang diberikan oleh Allah kepada Adam. Sehingga disinilah Hawa jatuh di dalam dosa. Jadi kenapa saya bisa memberikan sebuah contoh ini, pencobaan dari diri sendiri? Karena Hawa yang menginginkan. Ada keinginan dalam diri Hawa. Sehingga ketika ular berkata, kalau kamu makan, kamu akan seperti Allah. Wah, di sini Hawa kejebak. Oh, rupanya seperti ini ya. Saya tidak boleh makan karena saya akan menjadi seperti Allah. Padahal itu tipuan dari si ular. Akibatnya apa? Akibatnya ketika Hawa makan dan memberikannya kepada Adam, dan ketika dua-duanya makan, maka seketika itu mereka menyadari ketelanjangannya. Nah, saudara, jadi betapa bahayanya kalau kita dikuasai oleh yang namanya keinginan. Ya. Oke, kita lanjut. Nanti ada penjelasan lebih lagi, ya. Nah, ini tentang Daud. Ya. Daud dibujuk untuk menghitung. Nah, masalah menghitung aja bisa menjadi sebuah dosa. Ya.
Di dalam 1 Tawarik 2 ayat 21 ayat 1 dan 3 ya. Di situ dicatat ayatnya berkata, iblis bangkit melawan orang Israel dan ia membujuk Daud untuk menghitung orang Israel. Lalu berkatalah Daud kepada Yoab dan kepada para pemuka rakyat, pergilah, hitunglah orang Israel dari Beersheba sampai Dan, dan bawalah hasilnya kepadaku supaya aku tahu jumlah mereka. Lalu berkatalah Yoab, kiranya Tuhan menambahi rakyatnya 100 kali lipat daripada yang ada sekarang. Ya Tuanku Raja, bukankah mereka sekalian hamba-hamba Tuanku? Mengapa Tuanku menuntut hal ini? Mengapa orang Israel harus menanggung kesalahan oleh karena hal ini? Saudara, kalau kita membaca sepertinya ini, saya cuma mengambil 3 ayat saja. Tetapi kalau nanti saudara baca lanjutkan cerita ini, saudara, dikatakan bahwa perbuatan Daud itu jahat di mata Tuhan. Nah, pertanyaannya, kenapa? Kenapa Daud memiliki keinginan untuk menghitung pasukan? Karena kalau saudara baca kisah Daud di sebelum ayat-ayat ini, pasal-pasal ini, Daud begitu banyak mengalami kemenangan demi kemenangan di dalam peperangan. Sehingga di dalam diri Daud ada sebuah kesombongan. Nah, ini saudara, hati-hati. Orang yang sombong ini celah untuk iblis masuk. Makanya di sini ditulis ayatnya, iblis bangkit. Ada peranan iblis. Ada peranan dari diri sendiri. Ketika Daud mau membanggakan dirinya, kalau dalam bahasa sehari-hari, Daud tuh ingin unjuk gigi. Ingin tampil, ingin menunjukkan kepada seluruh rakyat Israel, bahkan seluruh lawan-lawannya. Ini loh Daud, yang selalu memenangkan peperangan, karena dia memiliki banyak tentara. Saudara, apa yang terjadi setelah Daud melakukan ini? Melalui nabi yang Tuhan pakai, ya, Daud ditegur. Dan akhirnya Daud sadar. Tuhan memberikan pilihan kepada Daud. Akibat dari kesombongan Daud, akibat dari kesalahan Daud, Daud diberi 3 pilihan. 3 tahun melarikan diri dari musuh, dan pedang akan menghampirinya. 3 bulan dia harus mengalami, dia lari dari anaknya Absalom yang memberontak, dan 3 hari pedang Tuhan. Lalu Daud menyadari, Daud bertobat, Daud berkata, lebih baik aku menerima dari Tuhan. Dan akhirnya bangsa Israel harus mati 70.000 orang. Saudara, betapa besarnya ya akibat yang diterima oleh Daud karena Daud memiliki kesombongan dengan keberhasilan-keberhasilannya. Nah, ini saudara, kita bisa melihat ya, pencobaan itu dari diri sendiri dan iblis selalu ikut serta. Kita lihat lagi, Yudas. Ayatnya berkata, maka masuklah iblis ke dalam Yudas yang bernama Iskariot, seorang dari ke-12 murid itu. Lalu pergilah Yudas kepada imam-imam kepala dan kepala-kepala pengawal bait Allah dan berunding dengan mereka, bagaimana ia dapat menyerahkan Yesus kepada mereka. Saudara, kita kenal siapa Yudas? Dia adalah salah satu dari ke-12 murid Yesus. Bagaimana mungkin murid Yesus bisa kemasukan iblis? Wah, rasanya ya. Tapi justru di sini kita melihat ya,
ketika Yudas memberi celah, karena dia adalah salah satu murid yang cinta uang. Nah, hati-hati nih ya. Orang yang cinta uang itu adalah pintu iblis masuk. Dia menjadi jahat. Ya, hatinya jahat. Di kitab Injil yang lain dibilang iblis berbisik kepada Yudas. Ya. Jadi saudara lihat di sini. Ketika Yudas, sekalipun dia murid Yesus, bersama-sama dengan Yesus selama 3,5 tahun, makan bersama, tidur bersama, tetapi hatinya dia tidak dekat dengan Yesus. Tetapi dia hatinya dekat dengan iblis. Sehingga dia harus mengkhianati Yesus dan akhirnya dia harus mati bunuh diri. Saudara lihat di sini. Ya, orang yang dikuasai oleh dirinya sendiri, ya, cinta akan dirinya sendiri, yang akhirnya memberi celah untuk dia jatuh di dalam dosa. Daud juga kita kenal, Daud itu orang yang dekat dengan Tuhan. Daud itu penyembah, tapi Daud pun jatuh di dalam dosa. Nah, ya, karena cinta uang. Contoh yang keempat, Simon Petrus. Di dalam ayat pasal Lukas 22 ayat 31 sampai 33 dikatakan, Simon, Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum, tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur, dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Jawab Petrus, Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan engkau. Saudara lihat, kalau saudara baca di pasal-pasal, di ayat-ayat sebelumnya, saudara, pasal 22 ini kejadian tadi tentang Yudas, lalu bagaimana murid bertengkar karena ingin menunjukkan siapa yang terhebat di antara mereka. Nah, ini celah-celah ya saudara, ya. Mereka ternyata murid-murid hanya mementingkan diri sendiri. Dia tidak mengerti apa yang sedang Yesus lakukan. Makanya Yesus berkata kepada Simon, iblis telah menuntut untuk menampi kamu. Saudara, kalau di terjemahan lain dikatakan begini, iblis telah minta izin kepada Tuhan untuk menampi kamu. Kenapa iblis harus minta izin dulu? Karena ada celah. Nah, Petrus ini punya kesombongan rohani. Ya, lihat cara bicaranya. Aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan engkau. Saudara, kalau kita sebagai orang yang tanda kutip rohani dan kita merasa sombong rohani, kita merasa paling tahu, paling paham tentang firman Tuhan, hati-hati. Karena iblis bisa menuntut, bisa meminta kepada Tuhan untuk menguji. Dan ternyata Yesus menjawab, dia bilang, sebelum engkau menyangkal aku 3 kali, ayam akan berkokok 3 kali. Nah, jadi lihat saudara, ada peranan dari diri sendiri dan iblis. Orang jatuh di dalam pencobaan. Kita lihat juga Ananias dan Safira. Ya, di dalam Kisah Rasul 5. Kita baca ayat ini, kisahnya ini. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah dengan setahu istrinya. Berarti ini udah ada kesepakatan mereka berdua. Ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis? Nah, perhatikan saudara. Mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu?
Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ketika mendengar perkataan itu, rebalah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda. Mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian masuklah istri Ananias. Tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Ketika Petrus bertanya, katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual? Jawab perempuan itu, betul sekian. Kata Petrus, mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai roh Tuhan? Lihatlah orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. Lalu rebalah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Saudara lihat, suami istri ini bersepakat menjual rumah, ingin memberikan persembahan kepada rasul-rasul. Sebetulnya perbuatan baik. Tetapi yang jadi persoalan adalah mereka memberikan separuh, tapi mengaku bahwa ini hasil seluruhnya. Tujuannya apa? Berarti dia punya motivasi. Dia ingin dipuji. Dia ingin dipandang oleh rasul-rasul sebagai orang yang begitu murah hati, menjual hartanya untuk rasul-rasul. Tetapi di hadapan Tuhan itu adalah sebuah kejahatan. Di hadapan Tuhan itu adalah sebuah dosa yang mengakibatkan mereka harus mati seketika itu juga. Jadi kita melihat bagaimana peranan dari diri kita sendiri dan iblis itu yang akan membuat seseorang jatuh di dalam dosa pencobaan. Maka sangatlah ketakutan seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Nah, saudara ya, jadi kita bisa melihat di sini. Nah, ini contoh-contoh pencobaan. Jadi pencobaan itu selalu datang dari diri sendiri dan iblis mengambil peranan. Makanya saudara dalam kehidupan kita, coba kita renungkan ya, flashback kehidupan kita ini. Pernah nggak kita ngalamin kita jatuh di dalam dosa? Coba cek. Ketika kita jatuh, diawalinya dari apa? Pasti dari diri sendiri. Ada keinginan daging yang menguasai kita. Ada keserakahan, ya, ada kesombongan seperti Daud, ya, seperti Petrus sombong rohani, seperti Yudas yang cinta uang, seperti Hawa yang terus terus memikirkan hal-hal padahal dia berada di sebuah taman Eden yang begitu indah. Nah, kita lihat contoh ujian dari Tuhan. Apa bedanya? Coba kita lihat, saudara. Abraham, Kejadian 22 ayat 1 dan 2. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah kuketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah. Dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Saudara lihat, Abraham ini adalah bapak orang beriman. Ya, Abraham dipilih oleh Tuhan dari tanah Ur Kasdim, tanah negeri orang kafir. Tuhan membawa Abraham ke tanah Kanaan. Dan Allah berfirman kepada Abraham bahwa keturunannya akan
seperti bintang di langit dan pasir di laut. Kenyataan itu juga belum terjadi sampai Abraham berusia 99 tahun. Ketika anak ini diberikan, ternyata Tuhan minta supaya Abraham menyerahkan anaknya yang bernama Ishak ini. Nah, saudara, kita melihat di sini, kita bisa meneladani. Waktu Abraham diperintahkan, Abraham tidak bertanya, "Kenapa Tuhan?" Abraham tidak bernegosiasi, "Bukankah anak ini yang engkau berikan dengan janji keturunanku akan seperti bintang di langit?" Abraham tidak. Abraham langsung membawa anaknya ke Bukit Moria. Ishak ini bukan anak kecil, saudara, waktu dipersembahkan. Ishak ini sudah dewasa. Kalau dikira-kira umurnya udah di atas 25 tahun. Ya. Jadi Ishak pun sebetulnya bisa melawan. Tapi kita melihat mereka begitu taat waktu diuji. Dan Ishak pun rela kalau dia harus mati dipersembahkan. Dan akhirnya Tuhan tahu betapa Abraham memiliki iman. Betapa Abraham mengasihi Allah lebih dari anak tunggalnya. Sehingga dia berkata, "Jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah." Abraham bukan saja seorang beriman, tapi dia juga adalah seorang yang takut akan Allah. Saudara, orang yang demikian diuji seperti apapun, hasilnya tetap emas adalah emas. Ya, inilah kalau ujian itu hasilnya beda, saudara, dengan orang yang jatuh di dalam pencobaan. Nah, kita juga lihat contoh Ayub. Ya, Ayub ini juga kita udah dengar, udah banyak tahu. Kalau saudara orang percaya udah lama pasti tahu tentang Ayub, bagaimana Ayub itu orang yang saleh, orang yang baik, tetapi harus mengalami tiba-tiba seluruh hartanya habis, anak-anaknya habis, bahkan seluruh tubuhnya dari kepala sampai kaki mengalami borok yang menjijikan. Sampai-sampai istrinya bilang, "Masihkah engkau mau percaya kepada Allahmu?" Bahkan istrinya mengutuk Ayub supaya mengutuk Allah dan mati. Tapi kita lihat, saudara, di Ayub 42 ayat 10, setelah melewati sebuah proses yang mengerikan yang harus Ayub lewati. Ini bukan gampang, saudara. Tetapi Tuhan melihat keteguhan Ayub. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia minta doa untuk sahabat-sahabatnya. Bahkan Ayub mengampuni sahabat-sahabatnya yang telah membuat semakin terpuruk keadaannya. Ya. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Saudara, kita bisa melihat bahwa ya, orang yang diuji, yang diizinkan Tuhan untuk diuji, yang menguji Ayub siapa, saudara? Iblis, saudara. Kalau saudara baca di dalam pasal 1 itu, iblis, tetapi atas seizin Tuhan. Ya. Dan kita lihat Ayub bahkan dikatakan mengalami kehidupan 2 kali lipat dari sebelumnya. Ya, luar biasa, ya. Kita bisa belajar dari tokoh-tokoh iman ini. Kita juga lihat Daniel. Nah, Daniel itu begitu taat kepada Allah. Dia 1 hari 3 kali berdoa, dia tidak pernah langgar. Dia begitu disiplin di dalam melakukan
kegiatan kerohaniannya. Dan itu membuat teman-temannya, orang-orang Babel iri kepada Daniel karena Daniel begitu disayang oleh raja. Bahkan Daniel itu hidup di dalam pemerintahan negara asing, berganti-ganti raja. Ya. Dan ini Daniel pada saat diuji ini, usia Daniel juga sudah tua, pada zaman kerajaan Darius, ya, Media dan Persia. Dan apa yang terjadi, saudara? Orang-orang yang menjebak Daniel dengan membuat sebuah peraturan dan disahkan oleh raja yang mengakibatkan Daniel karena ketaatannya kepada Allah, dia harus masuk lubang singa. Tapi kita lihat, Tuhan izinkan Daniel mengalami ini semua. Dan kita lihat, singa kelaparan pun tidak bisa dan tunduk kepada Daniel. Ya, mulutnya seperti dikunci sehingga Daniel tetap sehat. Dia tetap hidup dan rajanya memuji, memuliakan Allah Daniel. Nah, saudara, kita lihat ini, ya. Lalu Sadra, Mesa, dan Abednego. Kita lihat, ya, tentang mereka, di mana ketiga orang ini diperintahkan untuk menyembah patung dengan ancaman hukuman mati, masuk dapur api yang begitu menyala-nyala. Apa yang dikatakan oleh mereka kepada raja? Sekalipun, ya, Allah tidak menolong, aku tetap percaya kepada Allah. Itu iman dari Sadra, Mesa, dan Abednego. Dia tidak takut dengan ancaman, karena dia begitu percaya bahwa Allahnya sanggup menolong dia. Tetapi sekalipun Allah tidak menolong, dia akan tetap percaya. Dan apa yang terjadi, saudara? Nebukadnezar berkata, terpujilah Allahnya Sadra, Mesa, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja, dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Nah, kita bisa melihat di sini bagaimana tokoh-tokoh yang kita baca ini, saudara, mereka diuji justru semakin mempermuliakan Tuhan. Hidupnya semakin berdampak sampai seorang raja pun harus berkata demikian. Contoh yang terakhir adalah Yesus dicobai di padang gurun. Ya. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari Sungai Yordan lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Jadi, saudara, pencobaan dan ujian itu selalu iblis ambil bagian. Tapi bedanya pencobaan itu karena ada keinginan-keinginan daging. Tetapi kalau di ujian itu datangnya dari Tuhan, ya. Jadi ini dari Roh Kudus yang menuntun. Roh Kudus yang mengizinkan Yesus dicobai oleh iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa dan sesudah waktu itu ia lapar. Nah, saudara, kita bisa melihat dari contoh dari ayat ini bagaimana iblis 3 kali mencobai Yesus. Yang pertama dari soal makanan, kedua dari soal kemegahan dunia akan diberikan kepada Yesus asal Yesus menyembah iblis. Yang ketiga disuruh menjatuhkan diri dari bumbungan bait Allah supaya Yesus mencobai Allahnya. Tetapi ketiga-tiganya hanya dengan perkataan firman iblis harus minggir.
Ya. Dikatakan di ayat 11 kalau saudara baca di situ bilang iblis mundur. Ya, hanya mundur saja, tapi dia menunggu waktu yang terbaik. Artinya apa, saudara? Iblis itu akan selalu mencobai kita. Makanya kalau kita nggak berjaga-jaga, kalau kitanya lengah, dia masuk. Kalau kitanya dikuasai oleh keinginan daging, dia akan ambil bagian. Jadi kesimpulannya, saudara, setiap kita bisa jatuh dalam dosa pencobaan karena apa? Keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. 3 hal inilah kalau kita lihat tokoh-tokoh yang jatuh itu, saudara, karena 3 hal ini, keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Tuhan tidak pernah mencobai siapapun supaya jatuh di dalam dosa, tetapi Tuhan menguji supaya setiap orang yang percaya semakin teguh dan semakin bertumbuh dalam dan semakin mengenal Dia. Amin. Hai BCC Family, hope you are blessed dengan firman Tuhan yang telah dibagikan. Remember, the Bible said, berbahagialah orang yang mendengarkan dan mentaati firman Allah. So together, let's try to put today's word of God into practice. Oh, dan aku encourage kita untuk boleh sama-sama follow BCC's Instagram and subscribe to our YouTube account supaya kita boleh terus sama-sama diperlengkapi dan bertumbuh untuk menjadi semakin serupa Kristus. Bagi teman-teman yang membutuhkan dukungan doa, konseling, atau komunitas untuk bertumbuh, you are very welcome to DM us on Instagram atau juga bisa email pada alamat yang tertera. See you soon ya BCC Family. God bless.